Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik anak-anakku sekalian, semua bagaimana kabarnya hari ini? Insyaallah ya, kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, kita terhindar dari segala mara bahaya, wabah dan musibah. Oke, baik, pembelajaran kita kali ini mengenai strategi belajar. Ya, strategi belajar sesuai dengan gaya belajar. Ada tujuan dari pembelajaran kita kali ini, yaitu bagaimana ya kita dapat mengetahui dan memahami tentang gaya belajar serta strategi belajarnya untuk masing-masing gaya belajar tersebut. Nah, itu diantara tujuannya. Ya. Ya, ada apa maksudnya, pada esensinya belajar dilakukan oleh semua makhluk hidup. Untuk manusia, belajar adalah proses untuk mencapai berbagai kemampuan, ya, keterampilan dan juga sikap. Mulai dari bayi hingga remaja, seseorang akan terus belajar, ya. Kemudian ketika dewasa diharapkan individu tersebut akan mahir dengan tugas-tugas kerja tertentu serta keterampilan fungsional lain dalam belajar. Terkadang ada beberapa orang yang mengalami kesulitan dalam usaha memahami sesuatu atau ia merasa kesulitan dalam pelajarannya. Padahal sebenarnya mereka mempunyai kapasitas kemampuan yang rata-rata atau tidak memiliki hambatan secara fisik maupun mental. Ya, dalam kondisi normal ya kita bisa belajar, kemudian akan tetapi kita mengalami kesulitan. Nah, hal ini disebabkan karena setiap orang mempunyai gaya belajar yang berbeda. Masing-masing kita mempunyai gaya belajar yang berbeda. Oke, ciri-ciri belajar, hakikat belajar. Yang pertama yaitu adanya kemampuan yang baru atau ada perubahan dari pembelajaran kita, perubahan tingkah laku ya yang bersifat pengetahuan atau kognitif, kemudian keterampilan atau psikomotorik maupun nilai-nilai sikap atau afektif. Nah, ini sudah selalu dibahas sejak pendidikan usia dini, sudah menjadi pembelajaran atau kemampuan dari aspek dari pembelajaran tersebut. Kemudian yang kedua yaitu perubahan itu tidak langsung sesaat saja, ya, melainkan menetap dan dapat disimpan. Nah, jadi pembelajaran itu harus kontinu, ya, belajar itu harus terus menerus. Maka dalam satu hadis dikatakan utlubul ilmi minal mahdi ilal lahdi, tuntutlah ilmu dari sejak buayan hingga liang lahat, sampai akhir hayat maksudnya. Kemudian yang ketiga, perubahan itu tidak terjadi begitu saja, melainkan harus dengan usaha. Perubahan terjadi akibat interaksi dengan lingkungan. Gitu ya, kan? Kemudian perubahan tidak semata-mata disebabkan oleh pertumbuhan fisik ya ataupun kedewasaan. Ya, tidak karena kelelahan, penyakit atau pengaruh obat-obatan. Jadi murni. Nah, seperti itu ya, nak ya. Hakikat belajar itu apa? Hakikat belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan secara sadar, ya, dan terus-menerus melalui bermacam-macam aktivitas dan pengalaman guna memperoleh pengetahuan yang baru sehingga menyebabkan perubahan tingkah laku yang lebih baik lagi. Nah, hakikat belajarnya itu ya, nak ya, ada perubahan diri, ya, perubahan tingkah laku, perubahan pengetahuan dan seterusnya. Oke, kebiasaan belajar. Nah, bagaimana kebiasaan belajar itu? Ya, kita sering membaca buku pelajaran berkali-kali, tapi tetap saja tidak dapat mengingatnya. Kenapa ya? Atau kadang kita sudah mendengarkan penjelasan dari guru sudah beberapa kali, namun sulit kita untuk memahaminya. Ini ada apa nih dengan diri kita mengenai kebiasaan dan tempat belajar kita? Oke, ya, sekarang kita membahas mengenai pengertian belajar.
Ya, pengertian belajar yaitu gaya belajar merupakan kunci untuk mengembangkan kinerja dalam pekerjaan, di sekolah, dan dalam situasi antar pribadi. Ya, kalau kita sudah mengenal gaya belajar kita, maka kita akan dapat menjadikan belajar itu sebagai komunikasi kita juga lebih mudah sesuai dengan gaya belajar kita sendiri. Jadi kita yang mengetahui ya pembelajaran, sistem belajar yang kita bisa beradaptasi dengan diri kita itu apa? Pembelajaran yang model bagaimana? Oke, kita di sini mengenal tipe gaya belajar. Ya, yang pertama yaitu ada tipe gaya belajar visual. Ya, bagaimana itu? Tipe gaya belajar visual itu tipe belajar yang lebih banyak menggunakan indera mata, indera penglihatan sebagai alat untuk menyerap informasi. Orang-orang visual banyak mengikuti ilustrasi atau membaca instruksi sendiri. Ya, dia lebih bisa cara belajarnya dengan cara mengamati, ya, dengan indera penglihatannya. Selanjutnya yaitu ciri-ciri tipe belajar visual itu bagaimana nak? Ya, mengingat apa yang dilihat daripada yang didengar. Lebih kepada visual. Tidak pandai memilih kata-kata dalam bicara. Kemudian lagi tidak terganggu dengan keributan. Jadi dia fokus dengan apa yang dia lihat. Sulit mengingat instruksi atau perintah dalam bahasa lisan. Ya, cenderung bisa dengan tulisan atau mungkin dengan simbol-simbol tertentu. Ya, pembaca tepat, cepat dan tekun. Ya, orang dengan visual merupakan pembaca yang cepat, ya, dan tekun. Ya, karena yang dikoordinasikan adalah indera matanya, indera penglihatannya. Kemudian lebih suka baca daripada dibacakan. Yang terakhir teratur, rapi, teliti dan mempunyai perencanaan yang baik. Oke, bagaimana strategi belajar tipe visual? Ya, mereka akan belajar dengan gambar-gambar, seperti yang tadi saya bilang. Belajar dengan diagram atau peta. Belajar dengan membuat coretan, simbol atau tanda-tanda penting. Kemudian lagi menggunakan video, gambar-gambar berwarna maupun membuat pengelompokan. Kemudian gaya belajar yang berikutnya yaitu gaya belajar auditorial. Ya, tipe belajar yang banyak menggunakan telinga sebagai alat untuk menyerap informasi yang masuk. Ya, belajarnya dengan cara mendengar. Ya, jadi indera pendengaran yang lebih dominan pada gaya belajar dengan auditorial. Ya, orang-orang auditorial lebih senang informasi itu didengar, informasi dia didengarkan dari orang lain. Jadi seperti itu, ya, lebih menggunakan indera pendengarannya. Kemudian bagaimana ciri-ciri orang auditorial? Yang pertama itu suka bicara pada diri sendiri saat belajar. Kemudian lagi mudah terganggu oleh keributan waktu belajar. Yang selanjutnya mempunyai kesulitan dalam menulis yang banyak, tetapi hebat dalam bercerita. Kemudian lagi dapat mengingat dengan baik apa yang dipelajari dari diskusi daripada yang dilihat. Karena dia lebih menggunakan indera pendengarannya. Kemudian lagi suka menjelaskan dengan panjang lebar. Tipe belajar kayak belajar dengan auditorial. Ya. Strategi belajar tipe auditori itu bagaimana? Ya, yang pertama yaitu membaca dengan suara atau bercerita. Kemudian menulis ulang yang dipelajari dari ringkasan. Selanjutnya diskusi, berdebat dan wawancara. Kemudian lagi mendengar melalui kaset, seminar dan lokakarya. Ya, itu. Kemudian lagi pembelajaran atau gaya belajar dengan kinestetik, yaitu tipe belajar yang lebih menekankan kepada praktik langsung atas apa yang dipelajari. Orang-orang dengan kinestetik lebih senang kalau dibiarkan mengerjakan sendiri atau dengan praktik langsung. Ya. Ciri-ciri orang dengan kinestetik yaitu bicara dengan pelan. Kemudian lagi banyak bergerak, sulit untuk diam, ya. Dalam belajar
dalam jangka waktu lama, ya sulit untuk bisa duduk diam saat belajar dalam jangka waktu yang lama. Kemudian menghafal dengan berjalan bolak-balik. Ya mungkin kalian suka ada yang melihat teman-teman kalian saat mau ujian, ada yang belajarnya bolak-balik, ya, dia menghafalnya. Ya, itu diantara ciri orang belajar dengan karakter gaya belajar kinestetik. Kemudian lagi ketika bicara banyak menggunakan isyarat tubuh, ya. Kemudian terakhir menggunakan jari, ya, menggunakan jari sebagai penunjuk ketika dia sedang membaca. Ya, bagaimana strategi belajar tipe kinestetik ini? Ya, strategi belajar dari tipe kinestetik ini yaitu melakukan praktek, lebih suka dengan praktek, mengamati demo, ya, contoh konkretnya, ya. Kemudian lagi drama, permainan, aktivitas lapangan, menggunakan model, Lego, alat praktek, ya, kerajinan tangan, puzzle dan seterusnya. Ya, yang sifatnya lebih kepada kinestetik atau bergerak, menggunakan gerak dalam belajar. Nah, itu ya Nak ya. Sudah Ibu sampaikan beberapa macam gaya belajar. Mungkin kalian bisa mengamati, ya, tipe gaya belajar yang mana yang ada pada diri kalian. Apakah tipe visual, auditorial, apakah kinestetik? Ya, coba kalian pahami diri kalian sehingga kalian bisa tahu cara belajar yang tepat untuk diri kalian dan kalian bisa lebih belajar dengan fokus lagi. Oke, nah itu saja ya dari Ibu pembelajaran kita kali ini. Mohon maaf bila ada yang belum tersampaikan atau kata-kata yang kurang berkenan. Kita baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.